Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tablik bersama saya Bagus Andi Putra. Saya Monika Andi Putra. Ya, dulur, hari ini kita akan menyimak kisah dari istri saya tentang anak kecil yang jajan es krim. Ya, tersebutlah seorang anak laki-laki kecil namanya Ujang. Ujang, ya. Dia menggenggam uang gitu ya, menggenggam beberapa keping uang, beberapa kertas uang. Keinginannya adalah satu, membeli es krim karena dia sudah lama menabung dan ingin membeli sebuah es krim. Kemudian dia berjalan menuju ke kedai es krim. Nah, sampai di kedai es krim, dia menemui sang penjual. "Pak, saya mau beli es krim yang itu." Di dalam hati, sang penjual es krim berpikir, "Walah, paling anak ini uangnya sedikit." Si anak bertanya, "Berapaan ya, Pak?" "Nanti kalau tak hargai seperti biasanya, pasti nggak punya uang ini anak." 10.000. Asal ngomong saja si penjual itu bilang 10.000. "Oh, dihitung uangnya." "Oh, cukup Pak, saya beli satu ya." "Ya, duduk situ." Dia duduk sambil menunggu si abangnya meracik es krim. Nah, beberapa saat kemudian si abang datang ke anak itu. "Ini es krimnya, uangnya mana?" "Oh, ini Pak uangnya." Dikasihlah lembaran 20 ribuan, 5 ya? 5. Nih, kasih. Kemudian dia makan es krimnya agak lama karena sudah kepingin lama ini, jadi dienak-enakin makannya. Setelah sudah, padahal ketika si anak tadi makan, si abang tadi tetap bergumam, "Kok lama tuh makannya? Paling bayarnya nggak, uang sudah cuma beli 10.000, makanya lama, nggak selesai, gitu kan?" Beberapa saat kemudian si anak selesai makan, kemudian dia pergi. "Terima kasih ya Pak es krimnya." "Ya." Pergilah si anak tadi. Tahukah Pak, harga es krim yang dijual oleh si bapak tadi kalau normal harganya adalah 15.000. Tapi karena si bapak tadi menganggap si anak paling tidak punya uang, maka dihargainya 10.000 dan dikasih tidak sebanyak porsi biasanya. Ketika si bapak tadi mendatangi meja bekas si anak tadi makan, si Ujang makan, hendak membereskan meja, betapa terkejutnya si bapak bahwa ternyata di bawah cup es krim tadi si anak menyelipkan uang 5.000. Oh, untuk tips ya, dia. Untuk tips si bapak tadi. Maka si bapak tadi dengan rasa menyesal, dia bergumam dalam hati, "Oh alah, saya tidak menduga, ternyata saya sudah berprasangka buruk terhadap si anak tadi." Gitu kira-kira. Nah, ini dulur yang sering terjadi pada kita. Kita sering meremehkan orang lain, apalagi ketika penampilannya tidak meyakinkan. Betul. Kita kemudian menganggap bahwa penampilan itu mewakili karakternya, mewakili kemampuannya, bahkan mewakili kemampuan finansialnya. Ini yang kemudian prasangka buruk kita muncul karena kita hanya melihat blegeran, kata orang Jawa, atau melihat penampilan atau sosok luarnya ya, secara Pak, fisik ya? saja. Secara fisik ya. Casingnya, kalau kita ngomong masalah IT ini hanya casingnya yang dilihat, nggak lihat softwarenya. Ternyata anak kecil ini casingnya memang casing HP jadul. Tapi softwarenya yang bisa connect internet dengan Allah itu justru lebih bagus. Kecepatan atau bandwidthnya ini, si anak ini punya software yang mempunyai kekuatan yang lebih hebat daripada yang diperkirakan, karena mungkin dikira HP-nya jadul, casingnya jadul gitu ya. Padahal lollipop gitu ya. Ini teknologinya lollipop. Lollipop, apa itu? Nggak paham saya, gaptek. Saya gaptek ya. Nah, ini seringkali kita meremehkan, cuman anak kecil, cuman orang biasa, cuman penampilannya sederhana dan sebagainya. Paling dia orang biasa, gitu ya. Kita paling nggak punya uang. Betul, kita tertipu dengan penampilan.
Ya, bahkan mungkin itu yang disebut sebagai halo effect, kesan pertama. Kesan pertamanya jelek, maka akan mengecap atau melabeling orang itu di luar kemampuan karena berdasarkan pada labeling kondisi fisik pertama kali melihat. Ini sering terjadi. Kita menghargai orang karena penampilan fisiknya. Penampilan kayak wow, korbannya minta ampun. Selamat pagi Pak, gitu ya. Assalamualaikum. Wah, semuanya senyum kita yang indah-indah. Hormat. Tapi begitu ketemu dengan orang yang penampilannya biasa, bahkan mungkin di bawah dari biasa, sudah kumuh, jelek, dekil gitu ya, kita mengatakan wah, langsung ketus seperti bapak penjual es krim tadi. Ini dulur harus hati-hati. Jangan melabeling orang dari penampilannya. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini yang dipanggil nih kita nih, yang betul-betul bahwa kita ini merasa sebagai orang yang beriman, percaya kepada Allah, maka kita harus menjauhi prasangka. Jauhilah prasangka. Ini masih kelanjutan ayatnya ya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah bagian dari dosa. Jadi harus hati-hati dulu. Kalau kita berprasangka kepada orang lain, itu termasuk dosa. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monika Andi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.